Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya ini bukan persoalan bagaimana kita, seperti yang saya katakan tadi, menyanyikan satu lirik lagu yang baru, tetapi dengan satu penghayatan yang baru, dengan suatu sikap hati yang baru. Jadi ini persoalan hati. Ini persoalan karakter sesuai dengan topik minggu kita. Juga nanti kita akan didorong untuk beribadah dengan setia. Setia itu persoalan hati, persoalan karakter, bukan setiap tikungan itu ada, bukan itu ya. Nah, jadi tetapi bagaimana kita bisa terus menjalani. Nah, persoalan hati, saya punya satu cerita yang ceritanya sederhana, tapi sering sekali menginspirasi saya dari cerita itu. Suatu hari ada seorang bapak dan ibu yang keluarga sederhana, tetapi seiring dengan perjalanan waktu ekonominya semakin membaik. Dan dulu biasalah, waktu dia masih menggombal-gombal calon istrinya, belum jadi istrinya, dia sudah berjanji banyak. Misalnya dalam bahasa Batak dia sudah bilang, katakan mulu-mulu hodiau di komari pesonan kopi susu manubuat si kolak kan gitu ya kira-kira. Tetapi ternyata setelah menikah itu gak jadi, gak ada. Berjalan waktu 5 tahun, 10 tahun, bayi itu kopi susu indah natai. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ekonominya membaik. Jadi di dalam hati dia menyimpan terus janjinya itu, saya akan berikan surprise buat istri saya. Lalu dia pada akhirnya berpikir, saya akan belikan istri saya sebuah mobil, kan gitu kan? Hebat tidak? Hebat, ya kan? Dia akan belikan mobil dan dia mau kasih surprise sama istrinya. Lalu dia lihat rumah mereka, rumah kami cukup kecil, nanti kalau mobilnya sudah datang ditaruh di mana? Dia lihat, dia berpikir, oh begini saja. Pergilah dia ke showroom, dia katakan saya mau mobil ini. Nah kebetulan showroomnya bilang mobil yang bapak inginkan tidak tersedia pak, tetapi boleh diinden. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan dia sudah bisa diantar ke rumah bapak. Oh kebetulan dia pikir, dia bangun garasinya dulu di samping rumahnya, garasi untuk mobilnya, ya kan? Mama, istrinya tanya, pak ini buat apa? Apa ini surprise ma, tenang saja nikmati kehidupan, kan kira-kira seperti itu. Lalu garasinya mulai dibangun garasinya selesai. Garasinya selesai, istri lihat, ini garasi buat apa sih? Kami mobil nggak punya, sepeda motor juga sudah butut, ngapain pakai garasi? Itu apa? Garasinya selalu masih kosong. Maklum kan, selalu bilang sebulan atau 2 bulan mobilnya baru datang, kan gitu. Nah, kebiasaanlah ibu-ibu di kampung. Memang ini orang Batak, ya. Saya harap ini tidak seperti itu, ya kan? Dilihatnya ada ruangan kosong, garasinya dia pikir, wah, atas dilala bayi mama. Aduh, mabalangan ada pembusa. Dia gantungkanlah di garasi, kan gitu kan? Koyaklah tilangnya, udah busuk rupanya kan? Dia simpanlah di garasi. Rusaklah sepeda anaknya, dia simpanlah di garasi, ya kan? Patahlah tempat tidurnya, dia simpan di bongkar-bongkar lemari lah dia. Banyak ketemu baju-baju yang busuk dan baju-baju yang lama, dia simpan di semua yang busuk dia simpan di kira-kira seperti itu kan? Siapa di balik kamu semua ini? Ya kan? Ya dulu apa lagi kalau garasinya anak pakat semua ini kan? Nah kemudian mobilnya datang. Setelah dia itu penuh dengan barang-barang busuk, mobilnya datang. Pas mau dimasukin sama suaminya terkejut. Ada siapa? Kenapa tidak muat? Karena banyak barang yang busuk. Sudah dipenuhi dengan barang yang busuk, sehingga tadi garasi yang harusnya tempat mobil itu gak muat lagi mobilnya masuk. Olah ini maju cerita, kita kembali ke sini, kan gitu ya? Kita kembali ke sini. Nanti akan saya teruskan lagi. Kalau kalian sabar, mudah dan sabar itu berjumlah. Kemudian apa yang mau saya katakan dari cerita itu? Sekarang ada sikap hati yang baru. Artinya adalah bukan artinya kita memang memiliki sesuatu dicangkokkan lagi hati yang baru. Mumpung kita di Penang rumah sakitnya bagus-bagus, mari kita transplantasi hati rame-rame supaya hati kita baru. Enggak seperti itu. Tetapi memang hati itu disiapkan untuk tempat sesuatu yang khusus. Hati itu disiapkan untuk tempat sesuatu yang khusus dan harusnya itulah yang ada di sana. Tetapi di dalam perjalanannya hati kita itu tidak lagi menjadi tempat yang khusus itu, tetapi menjadi tempat dari segala sesuatu yang seharusnya tidak
Itulah yang membuat kita tidak mampu memberikan penghidupan kita sesuai yang diinginkan oleh firman Tuhan dengan nyanyian yang baru. Firman Tuhan itu saja. Dari zaman dulu belum kita lahir itu aja. Itu saja. Perjalanan kehidupan ini juga itu saja. Perjalanan kalian juga di PHP ini itu bukan cerita baru. Omakku udah pernah dulu mas Moni. Tanya aja. Selalu saja. Edan bapak kinaman aku tahu ada belum teks yang orang lain. Jadi kalau kau jelek maklumlah bapak bukan jelek kan kira-kira seperti itu. Nah kian katanya. Nah itu bukan cerita baru. Itu bukan cerita baru. Semangat bukan cerita baru. Itu adalah sesuatu yang terus berulang di dalam kehidupan. Tetapi nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan adalah bagaimana sikap hati dan sikap hidup yang bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Bisa melihat dari paradigma yang berbeda, bisa menjalankannya dengan cara pikir yang berbeda, dengan sentuhan yang berbeda. Itu yang terpenting. Tetapi yang paling penting adalah mololito ai dijahit tikiroma 7. Artinya kalau sikap hidup kita ingin berubah, gaya kita ingin berubah, perspektif kita ingin berubah, maka sumbernya lah yang pertama-tama harus diperbaiki. Dan itulah hati kita. Itulah hati kita. Sekarang kembali ke cerita garasi. Kenapa mobilnya tadi tidak muat ke dalamnya? Karena di sana sudah dipenuhi barang-barang busuk. Garasi itu ibarat hati kita. Hati kita dicipta untuk tempat Tuhan Yesus berkuasa di sana. Untuk tempat Tuhan Yesus berdiam di sana. Untuk tempat Tuhan Yesus berbicara di sana. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang sering kita masukkan ke dalam hati kita? Ada cerita yang tidak enak, kita sakit hati kepada orang lain, disimpannya ke dalam hati. Ada teman cuma karena bersaing dengan cowok yang tak seberapa, kan gitu kan? Disimpannya di dalam hati. Sakit hati di kampung, sudah 10 tahun yang lalu, sudah 10 tahun tinggal di Penang, tetapi dendamnya masih ada di kesemula kau, kan gitu ya? Masih seperti itu. Itu yang terus ada di dalam hatinya. Ada udah soalnya tahe? Ada udah soalnya? Dan ketika firman Tuhan datang dan Tuhan Yesus datang menghampiri kita supaya Ia masuk ke dalam hati kita, tak siap ya Tuhan Yesus. Allah di bagasan rohantai, go akan busuk. Yang busuk, ada dendam, ada iri hati, ada kebencian, ada akar pahit, ada masa lalu yang tidak mengenakan, bahkan masa depan yang belum terjadi pun sudah disimpan di dalam hati. Aku akan tetap membencimu karena apa? Sudah di dalam hatiku, sudah kubayang-bayangkan 10 tahun lagi kita akan sama-sama ke gereja sambil membawa anak-anak kita, HP ditinggal hokoal. Cik rohan, padahal masih 10 tahun lagi. Gitu kan? Masih 10, ada yang nggak tahu ini? Banyak sekali. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita nggak mampu merayakan kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi di dalam umat Israel juga di dalam kitab ini. Mereka kembali dari pembuangan dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka pulang ke kampung halaman, di kampung halaman yang nggak ada apa-apa. Mereka harus capek lagi bekerja. Mereka harus lagi mengumpulkan uang untuk membangun bait suci, tapi mereka nggak punya apa-apa. Ditekan lagi dari penguasa di sana. Mereka nggak bisa apa-apa. Aisyah molondo HP nama Tuhan ini. Mereka pikir, mereka kecewa dengan kehidupan itu. Tapi sekarang Tuhan mau katakan, Tuhan gak pernah berhenti untuk kita. Dia tidak pernah berkarya untuk kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Apapun yang engkau rasakan, ini bukan masalahmu. Ini bukan masalah cara pandangmu. Ini kan bukan masalah apa yang engkau rasakan, apa yang engkau inginkan. Tetapi ini masalah Tuhan telah berkarya dan kita tidak mampu memasukkannya ke dalam hati kita. Karena hati kita penuh dengan segala macam kebusukan. Itu yang terjadi. Itulah yang membuat kita nggak bisa menikmati kehidupan kita. Itulah yang membuat kita tidak mampu merayakan kehidupan kita. Karena hati kita sungguh jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita. Dia Tuhan kita. God is God. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Artinya dia lain sama sekali dari apa yang kita pikirkan. Dia bukan seperti yang kita bayangkan. Dia melampaui itu.
Apapun yang kau harapkan di dalam kehidupanmu, Allah mampu memberikan jauh lebih baik. Apapun yang kau inginkan di dalam kehidupanmu, Allah mampu memberikan yang terbaik kepadamu. Sebab Dia Allah, Dia tahu, dan Dia akan pakai dinamika kehidupan ini untuk menolong engkau mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kelemahan, mungkin itu ditolak berkali-kali, mungkin itu tidak bertemu dengan orang yang engkau harapkan. Tetapi engkau tahukah, Tuhan menyiapkan yang terbaik di dalam kehidupan.